Ferrari pernah curang di Formula One 2019. Mobil Ferrari saat itu tiba-tiba jadi mobil paling kencang di grid. Dugaan yang beredar adalah Ferrari memanfaatkan celah pada cara sensor FIA membaca aliran bahan bakar. Sehingga pada momen tertentu mesin bisa menerima lebih banyak bahan bakar tanpa terdeteksi. Yang lucunya adalah mobil Ferrari diselidiki oleh FIA. Tapi hasilnya, FIA dan Ferrari mengumumkan telah mencapai kesepakatan rahasia atau confidential settlement. Isi kesepakatan itu tidak pernah dipublikasikan. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu sebenarnya Ferrari curang atau tidak. Lalu bagaimana cara menentukan tim Formula One itu curang atau tidak? Hal pertama yang harus dipahami adalah tidak semua inovasi berarti curang. Setiap musim, FIA menerbitkan regulasi teknis yang bisa mencapai ratusan halaman. Regulasi ini mengatur hampir semua hal, mulai dari ukuran sayap depan, tinggi lantai mobil, sistem pendingin, mesin, hingga software elektronik. Namun sehebat apapun aturan dibuat, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Para insinyur Formula One tidak hanya berlomba membuat mobil tercepat, mereka juga berlomba mengakali aturan. Dan muncullah istilah gray area, yaitu wilayah abu-abu yang belum secara jelas dilarang. Selama belum melanggar tulisan aturan secara langsung, sebuah inovasi bisa saja dianggap legal. Tetapi jika FIA menilai inovasi tersebut bertentangan dengan semangat regulasi, aturan bisa langsung diperbarui. Inilah alasan mengapa Formula One selalu menjadi permainan kucing dan tikus antara tim dan juga FIA. Banyak orang mengira FIA baru mulai memeriksa mobil setelah balapan selesai. Padahal jauh sebelum mobil dikirim ke sirkuit, setiap tim sudah harus menyerahkan berbagai informasi teknis mengenai mobil mereka. Komponen baru, pembaruan aerodinamika, hingga perubahan sebuah desain dilaporkan. Jika ada bagian yang mencurigakan, FIA dapat meminta penjelasan bahkan sebelum mobil turun ke trek. Dengan cara ini, FIA sebenarnya sudah memiliki gambaran mengenai mobil setiap tim sejak awal akhir pekan balapan. Saat mobil tiba di pedok, proses berikutnya disebut scrutineering. Ini adalah pemeriksaan teknis resmi yang dilakukan FIA. Semua mobil diperiksa satu persatu, mulai dari berat mobil, dimensi sayap depan, tinggi lantai, ukuran diffuser, sistem keselamatan, hingga berbagai komponen lainnya. Yang menarik, toleransi kesalahannya sangat kecil. Perbedaannya hanya beberapa milimeter saja bisa membuat mobil dinyatakan tidak sesuai regulasi. Bahkan FIA memiliki alat ukur digital yang mampu mendeteksi penyimpangan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, tim harus memperbaikinya sebelum mobil diizinkan mengikuti sesi resmi. Sementara saat balapan berlangsung, FIA tidak hanya melihat mobil dari pinggir lintasan. Setiap mobil Formula One dipenuhi sensor. Sensor tersebut mengirimkan berbagai data penting seperti putaran mesin, penggunaan energi listrik, tekanan bahan bakar, suhu, kecepatan, hingga aliran bahan bakar. Data ini dipantau secara terus-menerus. Jika muncul angka yang tidak normal, FIA dapat langsung meminta investigasi lebih lanjut. Karena dalam Formula One modern, data seringkali jauh lebih jujur dibandingkan apa yang terlihat oleh mata manusia. Selain sensor, FIA juga menggunakan kamera tambahan. Bukan kamera televisi, melainkan kamera teknis yang dipasang untuk mengamati bagian tertentu pada mobil. Contohnya saat muncul dugaan bahwa beberapa tim menggunakan sayap yang terlalu fleksibel. Saat mobil melaju dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, tekanan udara bisa membuat sayap melengkung. Jika terlalu lentur, mobil akan memiliki hambatan udara lebih kecil di lintasan lurus, namun tetap menghasilkan downforce besar saat menikung. Keuntungan seperti ini bisa sangat besar. Karena itulah FIA memasang kamera berkecepatan tinggi untuk melihat apakah sayap benar-benar berubah bentuk ketika mobil sedang melaju. Jika hasilnya tidak sesuai aturan, FIA dapat langsung mengubah metode pengujian bahkan sebelum balapan berikutnya. Di era modern, hampir semua aktivitas mobil Formula One tercatat. Setiap pengereman, setiap perpindahan gigi, setiap penggunaan DRS, semua meninggalkan jejak digital. FIA memiliki akses terhadap banyak data tersebut. Karena itu, jika sebuah mobil tiba-tiba menunjukkan performa yang tidak masuk akal, penyelidikan bisa segera dilakukan.
Tidak jarang investigasi dimulai hanya karena satu angka terlihat berbeda dari pola biasanya. Setelah bendera finish dikibarkan, pekerjaan FIA belum selesai. Mobil yang dipilih akan dibawa ke area yang disebut park frame. Disinilah pemeriksaan paling detail dilakukan. Petugas FIA dapat membongkar berbagai bagian mobil. Lantai mobil bisa dilepas, diffuser diperiksa, suspensi dianalisis, rem dicek, bahan bakar diambil sebagai sampel. Bahkan perangkat elektronik pun dapat diperiksa untuk memastikan tidak ada sistem yang melanggar regulasi. Dan tim tidak boleh menghalangi proses ini. Jika ada komponen yang tidak sesuai, hasil balapan bisa langsung didiskualifikasi. Banyak orang mengira tim besar pasti mampu menyembunyikan kecurangan. Faktanya, semakin besar sebuah tim, semakin banyak pula perhatian yang mereka terima. Tim pesaing juga selalu memperhatikan mobil lawan. Mereka memotret setiap detail mobil di pedok, mereka memperbesar gambar, mereka membandingkan desain. Bahkan ada fotografer yang secara khusus mengambil foto teknis bagian bawah mobil saat mobil diangkat oleh kren. Gak jarang sebuah protes dari tim lawan menjadi awal penyelidikan FIA. Contoh kecurangan di F1 terjadi pada Grand Prix Amerika Serikat 2023. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sama-sama kehilangan hasil balapan mereka. Penyebabnya bukan mesin ilegal, bukan juga software curang, melainkan papan kayu atau plank di bawah mobil yang sudah aus melebihi batas yang diizinkan. Keausan tersebut terjadi karena mobil disetel terlalu rendah demi mendapatkan performa maksimal. Meskipun tidak ada niat untuk curang, regulasi tetaplah regulasi. Keduanya akhirnya didiskualifikasi. Hukuman FIA tidak main-main. Jika pelanggaran terbukti, FIA memiliki berbagai jenis hukuman. Mulai dari teguran, denda, pengurangan waktu, kehilangan posisi start, diskualifikasi dari balapan, hingga pengurangan poin kejuaraan. Dalam kasus yang sangat serius, tim bahkan bisa dikeluarkan dari kejuaraan. Salah satu contoh paling terkenal adalah skandal Spygate tahun 2007. McLaren dijatuhi denda sebesar 100 juta dolar AS dan kehilangan seluruh poin konstruktor setelah terbukti memiliki informasi teknis rahasia milik Ferrari. Hukuman tersebut masih menjadi salah satu sanksi terbesar dalam sejarah olahraga. Apakah masih mungkin ada tim yang lolos? Jawabannya mungkin saja. Formula One selalu berkembang lebih cepat dibandingkan regulasinya. Setiap tahun para insinyur menemukan ide baru, sebagian besar lolos beberapa balapan, sebagian langsung terdeteksi. Sebagian lagi akhirnya membuat FIA menulis aturan baru. Itulah mengapa regulasi Formula One hampir selalu berubah setiap musim. Karena begitu satu celah ditemukan, FIA akan segera menutupnya. Dan para insinyur akan kembali mencari celah berikutnya. Siklus ini tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, Formula One bukan sekedar tentang siapa pembalap yang paling berani atau mobil yang paling cepat saja. Di balik layar ada perang yang jauh lebih rumit, perang antara para insinyur yang terus mencari keuntungan sekecil apapun, melawan FIA yang setiap akhir pekan bekerja layaknya detektif teknologi. Mereka memeriksa data, mengawasi sensor, memasang kamera khusus, membongkar mobil, hingga menganalisis setiap komponen dengan ketelitian luar biasa. Jadi, setelah garis finish, masih ada satu lawan terakhir yang harus dihadapi setiap tim Formula One, yaitu FIA.